Ajaib Qasasil Quran yang ditulis oleh Dr. Salim Bandawilan. Ada sebuah cerita menarik sekitar kejadian ini mungkin 40 tahun silam ya. Ada seorang dokter kebidanan, ginekolog dari Mesir, tugas di Amerika, dinasnya. Dia menangani 2 orang ibu melahirkan. 2 orang ibu ini delalah, lahir anaknya yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Delalah itu apa Pak? Delalah kersane Gusti Allah, dokternya, perawatnya, ibunya dikasih tidak tahu atau lupa bayi perempuan ini anak ibu yang pertama apa anak ibu yang kedua dan sebaliknya. Dikasih lupa semua, dikasih tidak ngasih tanda kejadian ini. Singkat cerita bingung perawatnya, lapor sama dokternya, dok ini bagaimana dok? Tidak kamu kasih tanda? Tidak, ibunya mungkin sudah tenger-tenger waktu melahirkan. Sudah, jangan diberitahu ibunya dulu ya, saya akan telepon guru saya, seorang alim dari Mesir. Dok, maaf Kiai, saya menangani pasien semacam ini. Lahir anak laki-laki, yang satu anak perempuan dari 2 ibu, lalu kemudian kami lupa memberi tanda, bahkan ibunya pun lupa anaknya laki-laki apa perempuan. Saya mau tanya, adakah penjelasan dalam Quran dan hadis untuk menjawab masalah saya? Masya Allah, kiainya jujur bilang, di kitab fikih belum ada ini. Mungkin Anda sekarang bilang, lo kenapa nggak tes DNA? Tutu Habib pikir Pak. Mahal lagi begitu ya. Mungkin waktu itu belum muncul istilah apa namanya tes DNA. Dia tanyanya itu kepada gurunya, adakah ini dalam Quran dan hadis yang bisa menjawab masalah ini? Lagi pula seingat saya subutun nasab itu labil DNA gitu. Ini Ki Maksum paham ini secara fikih itu, subutun nasab nggak bisa pakai DNA. Wong ada orang yang jelas-jelas kalau pakai DNA dia anak tetangganya. Lah iya, suaminya pergi kerja lalu istrinya maaf berzina. Coba ini tanya sama KUA yang hadir, sama kepala Kanwil, anak ini anaknya tetangganya apa anak bapaknya? Kalau pakai tes DNA, anak tetangganya. Betul apa tidak? Oh enggak, udah jelas-jelas zina ini. Nabi tapi mengatakan al-waladu lil firash. Anak ini buat yang memiliki kasur. Maksudnya bapaknya yang punya surat nikah. Walil ahiri al-hijru, yang berzina dia kena hukuman zina. Nah, ini jadi dalil. Ya mungkin dianggap fikih kolot kan gitu kan. Nggak ilmiah itu Pak, yang ilmiah tes DNA, tapi bab subutun nasab tidak. Tapi saya menjelaskan ini tidak sedang dalam rangka saya pro Ba'alawi atau pro Kiai Imad, bukan gitu. Tidak. Saya sedang menjelaskan ini saja ini. Soalnya tadi itu sudah mulai ada bawa-bawa ini salawat Nusantara ini apa? Ternyata salawat Badar. Ini kata Kiai Muhyiddin, jangan-jangan ini untuk melawan salawat Ba'alawi katanya. Ya. Nah, saya lanjutkan ini bagaimana hebatnya fikih ya menjawab. Kiainya ketika ditanya itu dia katakan, selama saya ngaji fikih, ayat-ayat Quran, hadis-hadis termasuk bab fikih saya belum ketemu seperti ini. Ayatnya yang ada dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang ada kalau berbicara tentang anak laki-laki dan anak perempuan itu warisan. Bagiannya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki 2, perempuan 1, warisannya Pak, bukan istrinya. Saudara-saudara, tapi rupanya ketika ayat ini dibacakan gurunya, dokter Mesir ini jauh lebih cepat
cepat dalam menangkap pesan yang tersirat dari ayat ini. Faham maqasidun nusus. Oh kiai, gurunya malah nggak nyampe, muridnya yang dokter nyampe. Cukup ayat itu, saya bisa menjawab. Loh kok bisa? Cukup. Ayat itu kiai cukup menginspirasi saya untuk menjawab problem yang saya temukan. Bagaimana? Kata gurunya, kok bisa menjawab? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagian warisan anak laki-laki 2, sementara anak perempuan 1, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mendesain kebutuhan laki-laki jauh lebih besar daripada kebutuhan perempuan dalam segala hal. Jangan dilanjutkan Ki Muhyiddin, termasuk syahwat. Ini wajahnya wajah tertekan beliau. Ada mutafarris ya ma'akum ya. Luar biasa. Pasti berarti kebutuhan anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, termasuk kebutuhan air susu. Nah, jadi cara menjawabnya bagaimana? Cukup nanti akan saya cek. Kalau bayi laki-laki ini disusukan pada ibu yang pertama nangis terus, berarti bukan itu ibunya. Tapi kalau diam, berarti itu ibunya. Kalau bayi perempuan cukup yang kedua, saya tes dulu. Ternyata betul, disusukan pada ibu yang pertama, nangis terus. Begitu disusukan pada ibu yang kedua, diam, berarti ini ibunya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ini fatwa juga Pak. Dari sini kita bisa menjawab, kita tahu bahwa air susu itu, ASI, air susu ibu itu ternyata memang disiapkan Allah untuk bayi, bukan buat bapaknya Ki Muhyiddin. Allahu Akbar. Saya sebenarnya membahas tentang falakiyah ya. Tadi Pak Puji sudah nyinggung ya, bahwa metode menjawab falak itu ya apa tadi, kiblat ada yang pakai voting ya.